Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2132 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Masih di Amsal pasal 11 ayat 28 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau terus mendalami, mempelajari, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, saya percaya semakin hari kita akan semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, ada 4 pesan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, ayat 28, perhatikan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Haleluya. Yang pertama, saudara, jangan mengandalkan kekayaanmu. Karena kekayaan saudara, berapa banyak pun yang saudara miliki, itu bisa habis dalam sekejap. Saya banyak sekali orang yang konseling minta didoakan, mereka menceritakan tentang keberadaan mereka sekarang berbanding terbalik dengan keadaan mereka dulu waktu mereka masih jaya, di mana mereka kaya, mereka bisa punya segalanya, tapi menghitung hari, tahun demi tahun, akhirnya apa saudara? Mereka bangkrut. Kenapa? Karena yang mereka andalkan adalah kekayaan mereka. Mereka merasa aman karena uang di rekening mereka mencapai miliaran. Saudara, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bangkrut. Badai besar menghantam di dalam bisnis mereka, sehingga mereka punya hutang di mana-mana. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Ada yang punya barang banyak, tetapi uang cash enggak ada, saudara. Sehingga mereka betul-betul bergumul dan sebagainya. Saudara, saya mau bilang, saudara, kalau kita mengandalkan kekayaan, harta benda yang kita miliki, satu hari itu akan habis lenyap. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin secara finansial kita tidak kaya-kaya amat, tetapi kita percaya Tuhan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Amin. Sehingga kita merasa tenang. Walaupun kita mungkin hidup pas-pasan, tapi kita merasa tenang, saudara. Karena kita percaya Tuhan menyediakan apa yang saudara dan saya, orang percaya, butuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekayaan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Karena semuanya itu terbatas.
Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan Allah yang tidak terbatas itu, maka saudara akan melihat Tuhan memelihara, Tuhan memberkati saudara dan saya orang percaya. Amin. Saudara, saya melihat di sini di ayat 8b di situ dikatakan begini. Tetapi orang benar, orang yang mengandalkan Tuhan itu orang benar. Maksud firman Tuhan ini. Akan apa? Akan tumbuh seperti daun muda. Haleluya. Saudara, kita tahu daun muda atau pucuk itu kan bakal batang cabang yang kuat. Amin. Saudara, saya melihat juga di sisi lain. Daun muda ini kalau kita lihat kan segar. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan terus bertumbuh, mereka tambah segar, artinya mereka kuat, mereka diberkati Tuhan. Beda dengan orang yang tidak diberkati Tuhan, yang bangkrut, mereka tidak segar tapi layu, saudara. Saya berdoa semua saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini seperti firman Tuhan ini, tumbuh seperti daun muda. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan saudara kekuatan, semangat, dan berkat-berkat yang selalu baru setiap pagi. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita, ayat 29, perhatikan. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Yang kedua, saudara, jaga rumah tanggamu supaya tetap harmonis. Saudara, saya percaya kalau rumah tanggamu bahagia, suami istri menjadi pelaku firman Tuhan, saya percaya rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi kalau saudara mengacaukan rumah tanggamu, saudara akan menangkap angin, akan menangkap badai, akan menangkap masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sumber berkat itu akan memberkati rumah tangga yang bahagia. Saya percaya rumah tangga yang bahagia ketika mereka melakukan firman Tuhan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Saya percaya kalau itu dilakukan oleh bapak dan ibu dalam membangun rumah tanggamu pasti bahagia, dan kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau istri tidak tunduk kepada suami, suami tidak mengasihi istri, kasar kepada istrinya, saya percaya rumah tangga itu tidak bahagia dan tidak akan diberkati. Istri yang selalu tanduk-tanduk suami, ya mungkin karena sudah bertahun-tahun menikah, sudah punya anak, suamimu bertahan, tapi dia tidak bahagia. Kalau rumah tanggamu tidak bahagia, yang saudara dapatkan itu bukan berkat dari Tuhan. Itu upah dari hasil kerja kerasmu, itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, saya percaya kalau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, ketika kita taat, kita diberkati. Amin. Saudara, jaga rumah tanggamu, suami istri, supaya tetap harmonis. Saya tidak suka dengan statement, jangan lupa bahagia. Saudara, saya percaya, orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tadi saya katakan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, rumah tangga mereka pasti bahagia. Amin. Mereka akan terus bahagia, tidak perlu diingatkan lagi, jangan lupa bahagia. Orang yang seperti itu biasanya pura-pura bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga rumah tanggamu. Bu, kalau masalah-masalah sepele, nggak usah dibesar-besarin. Nggak usah pakai nada besar. Akhirnya apa? Suami pergi berangkat kerja, hilang sukacita, tidak dapat berkat. Semua berkat itu kan diterima dari kepala. Dari suami turun kepada istri, kepada anak-anak. Amin. Jadi jaga, Bu.
rumah tanggamu itu supaya tetap kondusif dan harmonis. Jangan suami berangkat kerja, sudah dimarahin duluan, saudara. Hilang berkat Tuhan. Pak, jangan kasar sama istrimu. Jangan pukul anakmu. Terus berangkat pergi kerja. Saya mau tanya, kalau saudara menyakiti pasanganmu lalu berangkat kerja, sukacita nggak? Damai sejahtera nggak? Hilang berkat Tuhan. Makanya firman Tuhan ini katakan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Jadi kalau saudara mengacaukan, bikin ribut, baru pergi saudara akan menangkap badai. Jadi bertobat saudara. Jaga rumah tangga supaya tetap harmonis. Karena kita percaya di saat rumah tangga harmonis, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan kepada kita semua. Di ayat 30, perhatikan. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Haleluya. Saudara, perhatikan. Hasil orang apa? Orang benar adalah pohon kehidupan. Haleluya. Saudara, saya percaya kalau kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Itu akan menjadikan hidup kita itu seperti pohon kehidupan. Amin. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan, kita mengeluarkan buah-buah yang memberkati orang. Dan saya percaya saudara, bicara pohon kehidupan, bicara hidup kekal. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Maka saudara akan menghasilkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Saudara akan jadi berkat. Dan saudara akan memperoleh berkat Tuhan, yaitu keselamatan. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita hidup tidak benar, ya, suami tidak benar, ya mungkin dia merasa, istri saya nggak tahu. Begitu juga sebaliknya. Istri-istri mungkin berkata, rahasia ini cuma saya aja yang tahu. Saudara, itu menandakan saudara tidak benar. Kalau masih ada hal yang saudara sembunyikan. Seharusnya kan suami istri itu terbuka. Makanya ketika mereka sudah menikah, suami istri menikah ini kan mereka jadi satu. Mereka telanjang, artinya apa? Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi suami istri harus terbuka. Amin. Bukan hanya suami dan istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai orang percaya, saudara harus hidup dalam kebenaran. Amin. Jangan hidup mau menipu orang, bohongin orang, mau kelihatan wow, kelihatan kaya, padahal tidak punya apa-apa. Saudara, ini yang sering kali terjadi. Orang nggak mau jujur dengan dirinya sendiri. Saudara, hiduplah sederhana. Hiduplah apa adanya. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita pasti diberkati kok. Amin. Jadi hiduplah jadi orang benar. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita hidup benar, suami jadi suami yang benar, jadi istri-istri yang benar, jadi orang tua yang benar, jadi anak yang benar, jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jadi pelayan atau hamba Tuhan yang benar, saya percaya saudara akan jadi pohon kehidupan. Di mana Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Saudara, saya percaya Tuhan mau saudara dan saya itu jadi berkat. Makanya saudara harus jadi orang benar supaya saudara jadi pohon kehidupan. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, pesan firman Tuhan hari ini. Perhatikan ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Saudara, yang keempat, semua yang kita lakukan di dunia ini, semua akan kita pertanggungjawabkan
di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya balasan Tuhan, upah yang Tuhan berikan, itu terjadi di bumi dan nanti. Saudara, saya percaya kalau kita hidup benar, upah kita di bumi dan di sorga. Amin. Kalau saudara hidup tidak benar, upah saudara ada di bumi dan juga di neraka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu, kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang benar. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau saudara hidup benar, saudara akan terus diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada 4 pesan firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama, andalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kekayaanmu, karena itu semua bisa hilang dalam sekejap. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, haleluya, berkat Tuhan terus tambah-tambahkan kepada saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Jadi andalkan Tuhan. Yang kedua, jaga rumah tanggamu supaya tetap harmonis. Suami istri, jaga supaya tidak ribut terus. Itu usir berkat, saudara. Tetaplah harmonis. Jaga supaya dalam rumah tanggamu ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera, supaya Tuhan memberkati rumah tanggamu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar hiduplah dalam kebenaran. Mari kita mau jadi orang benar. Kita hidup itu berbeda dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia ini mereka hidup dalam kedagingan. Kita orang benar hidup dalam roh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Apa kata firman Tuhan kepada kita? Mari kita mau kerjakan, kita mau lakukan itu. Itu orang benar. Yang keempat, kita belajar bahwa semua yang kita lakukan, semuanya ada upah. Semuanya ada balasannya. Jadi kalau saudara hidup benar, balasannya itu ada di bumi, dan juga balasannya upahmu besar di surga. Tapi kalau saudara hidup tidak benar di bumi, saudara akan dapat upah di bumi. Yaitu apa, saudara? Hukuman. Saudara dapat upah lagi di mana? Di neraka sana, saudara. Jadi saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya lakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, supaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk terus mengingatkan kami, supaya kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, menjaga rumah tangga kami supaya tetap harmonis, hidup dalam kebenaran, dan dapat melakukan segala sesuatu dengan benar, karena kami tahu bahwa ada upah yang Tuhan sudah sediakan, baik di bumi dan nanti, di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa biar berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.